لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Kita teruskan kembali kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an Asilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang ke-16 halaman 20. Jama'atud da'wati kathratul an. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok dakwah. Wa du'atu ilallah kathuru, dan para dai-dai juga banyak. Walakinnal istijabata qalilah. Akan tetapi yang menerima dakwah itu sedikit. Fama sirru fi dzalik. Apa rahasia dibalik ini semuanya? Saya ulang lagi pertanyaannya. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok dakwah, banyak para dai, namun yang menerima dakwah itu sedikit. Apa makna dari ini semuanya atau rahasia dari ini semuanya? Makna dari fenomena ini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, awalan, yang pertama, poin pertama jawaban beliau, nahnu la nusyajji' ala kathratil jama'at fi da'wah wa ghairiha. Kita tidak pernah memotivasi, kita tidak pernah menganjurkan untuk banyak-banyakan kelompok dalam berdakwah atau yang lainnya. Intinya dalam Islam, seperti nanti akan beliau tutup jawaban itu dengan mengatakan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam lebih menfokuskan, mementingkan kualitas daripada kuantitas. Ini yang harus apa? Dicamkan. Yang penting pertama kali itu kualitas, bukan kuantitas. Yang penting itu isinya, bukan bungkusnya. Seperti sekarang ini kadang bungkus-bungkus makanan luar biasa indahnya, namun terkadang di dalamnya apa? Isinya penuh dengan racun, isinya penuh dengan hal-hal yang bisa merusak kesehatan. Dalam Islam yang penting kualitas. Jangan sampai sebagaimana yang Rasul kabarkan, umat Islam itu nanti pada akhir zaman khusa ka khusa Israel, seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah. Apalah artinya banyak, namun keropos, namun tidak ada kualitasnya. Ini yang harus betul-betul dicamkan. Demikian pula dalam kita berdakwah. Kita yang pertama, dalam berdakwah yang penting kita menyampaikan kebenaran sesuai dengan caranya Rasulullah SAW. Adapun orang menerima atau tidak, hidayah di tangan Allah. Jangan ketika tidak ada yang menerima kemudian banting setir, mengarang metode-metode baru yang penting menarik umat. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan metode salaf.
bukan metode Rasul dalam berdakwah. Ya, metode Rasul dalam berdakwah yang pertama menyampaikan al-haq, diterima atau tidak sekali lagi itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting sekali lagi menyampaikan al-haq dengan cara yang hak. Adapun diikuti atau tidak ini urusan belakang. Dan keberhasilan dalam dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, bukan dengan banyaknya fans. Ya, kata para ulama, coba lihat hadis Rasul SAW. Rasul pernah bersabda, beliau pernah ditampakkan umat-umat sebelum beliau. Ada nabi yang pengikutnya mungkin 10 orang, ada yang pengikutnya hanya 1 orang, bahkan ada nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi itu gagal dalam berdakwah? Naudzubillah min dzalik. Kegagalan keberhasilan bukan diukur dengan banyaknya pengikut, namun diukur dari kualitas dakwah itu sendiri. Apa isi dakwanya? Ya, dakwah ceramah, wah 1 lapangan penuh, full, jutaan mungkin. Ya, dai 1 juta umat. Namun ceramahnya hanyalah sendagura, lawaan, bahkan terkadang tidak terasa ucapan kufur yang keluar karena memperolok agama Allah. Ya, membuat agama sebagai bahan candaan, istihza biddin. Apalah artinya dakwah seperti itu? Apa yang dibawa oleh umat? Makanya umat, ya, kalau kita lihat keadaannya seperti ini terus. Karena apa? Kualitas dai-nya seperti itu, kualitas dakwanya ya seperti itu. Tidak menanamkan kepada umat al-aqidah, tidak menanamkan kepada umat sunnah Rasulullah SAW yang sebenarnya. Maka bagaimana mungkin umat akan mendapatkan pertolongan? Allah dilecehkan, Rasul dilecehkan, mereka diam. Namun ketika tokoh mereka dikritik sedikit, qomat qiyamatul kubra, kiamat sudah. Ya, seperti yang terjadi di majelis kita ini. Ya, ketika kita menyinggung nama tokoh mereka Said Qutb, luar biasa kayak kiamat. Ya, dan yang lebih parah lagi, bukan orang luar, orang dalam juga kiamat. Ya, karena apa? Hal semacam ini dianggap asing. Karena apa? Dakwanya lemah lembut dalam artian tidak menyampaikan al-haq yang sebenarnya. Yang batil tidak dikatakan yang batil. Sehingga ketika ada orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan hanya ucapan ulama mentahdir si fulan dari tokoh mereka, semua kiamat kayaknya apa? Ini masalah apa? Syirik besar. Padahal ini adalah al-haq, kebenaran yang harus disampaikan. Ya, cuma inilah sekali lagi, karena kualitas dakwah sekarang ini ya seperti itu saja. Namun ketika disampaikan, hati-hati si fulan ini yang mengajari umat terorisme, radikalisme. Kayaknya apa? Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah dahulu ketika didakwai tauhid mengatakan inna hadza syai'un ujab. Ini sesuatu yang apa? Yang aneh. Enggak pernah kita mendengarkan ada orang yang mentahdir Said Qutb. Karena memang dakwanya dari dulu ya itu saja, masalah akhlak yang tidak bisa membedakan mana ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Ya, kita nggak mempermasalahkan orangnya nanti di akhirat bagaimana, itu kita serahkan kepada Allah. Bahkan ulama mendoakan rahimahullah. Kita apa? Meyakini beliau masih muslim. Kita bukan seperti teroris yang mengkafirkan orang meskipun kesalahannya sangat fatal. Ya, suatu saat akan kita sampaikan semua kesalahan yang ditulis oleh para ulama. Kita hanya sekedar menukil. Ya, kemudian ketika kita mengatakan beliau adalah bapak terorisme, radikalisme, luar biasa penentangannya, kayaknya suatu yang baru. Padahal ucapan ini hanya kita nukil dari beberapa ucapan tokoh-tokoh mereka sendiri. Tokoh Ikhwan Muslimin, alhamdulillah sudah kita sampaikan beberapanya di Facebook kita ataupun di Telegram kita. Kita hanya menukil saja. Bahwasanya yang mengatakan Said Qutb adalah bapak terorisme bukan anak, bukan pembicara sekarang ini. Namun kita hanya menukil dari ulama teroris, seperti Abu Aiman Ad-Dawahiri, asistennya Usama bin Laden. Dia mengatakan bahwasanya Said Qutb sumber inspirasi pemikiran radikalisme. Itu yang dia ucapkan. Demikian pula seorang yang bernama Abu Mus'ab As-Suri dari Suriah, termasuk tokoh-tokoh
kelompok teror di sana. Dia meyakini bahwasanya dia adalah Sayyid Qutb adalah yang mengajarkan mereka pemahaman at-takfiriyah. Ya, nanti bisa lihat bukti-buktinya dan suatu saat insyaallah kita akan bacakan biar semuanya tidak asing lagi dengan istilah seperti ini. Allah dilecehkan ya dalam kitab Dilalul Qur'annya. Sayyid Qutb kalau mau saya baca, kemarin sudah kita baca dalam salah majelis, cuma juga ada yang juga nggak nerima. Padahal jelas ya, kita mau bacakan lagi bahwasanya kita ketika mentahdir ini untuk membela hak Allah. Mana yang lebih kita bela, hak Allah atau hak orang perorangan? Cuma itulah salah satu bedanya salaf dakwah salafiyah dengan kelompok harokah. Kalau dakwah harokah tokohnya dilecehkan kiamat kubra. Namun kalau Allah dilecehkan sumum bukmun umyun. Ya. Coba kita mau ini terjemahan yang sudah beredar di negeri kita. Ini kita nggak menerjemahkan sendiri, ya kita nggak menerjemahkan sendiri. Namun ini hanyalah kita menukil dari terjemahan yang sudah dicetak, disebarkan di negeri kita ini. Ya, Sayyid Qutb berkata tentang surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Apa kata Sayyid Qutb? Ini terjemahan ya, saya nggak mau menerjemahkan sendiri. Ini penerjemahnya resmi. Ya. Dia mengatakan ini adalah ahadiyatul wujud. Kalau istilah lainnya bahasa Arabnya wahdatul wujud. Ya. Keesaan wujud. Karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya. Dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Apa namanya ini? Akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti. Ma min maujudin illa wujuduh. Keyakinan yang kufur. Bahkan ini yang juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya ini adalah ucapan yang kufur. Ya, meskipun demikian Ahlussunnah tidak mudah mengkafirkan, bukan seperti mereka. Cuma tetap ucapan kufur harus diingkari. Ini disampaikan oleh para ulama dan kita nukil ucapan para ulama agar umat sadar. Ya, orang-orang seperti ini harus diwaspadai, bukan malah ditokohkan. Terkadang itu Allah dilecehkan dia, namun kalau tokohnya dikritik, padahal dengan bukti kita nggak mengarang-arang. Ini bahkan yang menerjemahkan bukan kita, penerjemah kitab itu sendiri. Dan masih banyak lagi dia mengatakan Al-Quran makhluk. Dia mengatakan Muawiyah itu berbuat kemunafikan ketika melawan Ali bin Abi Thalib. Nanti akan kita sampaikan bukti-buktinya, mengkafirkan masyarakat Islam. Ini sekali lagi sudah maklum, diakui sendiri oleh tokoh teroris Ayman Dawahiri, Abu Mus'ab As-Suri, kemudian Abu Muhammad Al-Maqdisi yang punya kitab mengkafirkan negara Saudi Arabia, Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Takfir Daulah Saudiyah. Abu Muhammad Al-Maqdisi dia ngefan berat dengan Sayyid Qutb bahwasanya kitab-kitab Sayyid Qutb seperti Dilalul Quran, Ma'alim fit Thariq itu yang mengajari dia agama ini. Ya. Namun itu kenapa kok nggak marah dengan tokoh-tokoh itu, kok marah dengan kita? Ini aneh bin ajaib. Nah, inilah sekali lagi kenapa kok sekarang ini merasa aneh dakwah seperti ini, karena sebelum-sebelumnya dakwanya ya itu saja. Umat tidak memahami ini masalah akidah, ini masalah hak Allah yang harus dibela, tidak boleh dibiarkan. Sekali lagi dalam dakwah salafiyah dalam Islam, kata Syekh Shalih bin Fauzan, kita tidak menganjurkan yang mementingkan banyak-banyakan, tidak, terserah orang mau nerima atau tidak, wa ma'alaina illa al-balagh. Ada pula yang mengatakan, wah kata-katanya ini terlalu kasar. Kenapa kasar? Nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Maunya kita diam, nggak boleh ngomong masalah kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyesatkan umat. Itu intinya. Bagaimanapun antum perhalus bahasanya, tetap akan salah. Meskipun sekali lagi kita mengatakan hal demikian hanya menukil ucapan ulama, kita nggak ngarang-ngarang sendiri. Cuma itulah resiko orang yang menyampaikan al-haq likulli haqqin jahid. Setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti ada yang memusuhinya. Intinya sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sabat, ketetapan, keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf meskipun badai terus menerjang. Kata beliau, nahnu la nusyajji ala kathratil jamaat fi da'wah. Kita tidak mementingkan, tidak
menganjurkan orang untuk memperbanyak kelompok-kelompok dakwah dan selainnya atau pengikut dakwah. Nahnu nuridu jama'atan wahidah shadiqah. Kita hanya menginginkan satu kelompok yang shadiqah, yang benar akidahnya, yang benar manhajnya. Tad'u ilallah ala basirah, yang berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu, ya. Itu yang kata beliau sampaikan, di atas ilmu. Tentunya apa? Dakwah di atas al-aqidah as-sahihah. Jangan punya prinsip seperti kata mereka, ada yang mengatakan tidak apa-apa banyak kelompok, seperti orang di pasar. Ada yang jualan daging, ada yang jualan daging pun macam-macam kan, ada daging sapi, daging kambing, daging babi, naudzubillah min dzalik, ya. Ada yang jual buah, ada. Ya, artinya apa? Enggak apa-apa kelompok-kelompok itu saling menguatkan. Naudzubillah min dzalik, ya. Kelompok yang di atas kebatilan bagaimana mungkin akan menguatkan kelompok yang di atas kebenaran. Mana amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sudah kita sampaikan, persatuan umat akan terjadi kalau ada al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tidak boleh kita diam dari kemungkaran, apalagi hak Allah dilecehkan, hak Rasulnya dilecehkan, hak sahabat dilecehkan. Tidak boleh kita tinggal diam, ya. Meskipun resikonya tadi banyak, kalamunna selain tahi, kata orang, banyak komentar orang itu nggak akan selesai. Kita ngomong sealus-alusnya apapun tetap akan dan dalam Islam mungkin kalau istilah bahasa kasar itu, kasar itu relatif yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak semua yang namanya kasar, keras itu keliru. Kemarin kita sampaikan ada hadis Rasulullah SAW, tolong terjemahkan dengan yang sehalus-halusnya. Ya, coba Rasul mengatakan dalam Sunan Ibnu Majah, al khawariju kilabu ahlin nar. Coba terjemah. Ini sabda Rasulullah dalam Sunan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Tolong diterjemahkan yang halus. Siapa yang bisa kita kasih hadiah. Namun harus disepakati semuanya. Apa? Halus ini? Kalau secara kalau kita buka komus ya, kalau istilahnya letter-letterkan ya, dohirnya al-khawarid, kelompok khawarid. Kilabu, apa artinya kilab? Oh, kasar sekali antum. Apakah salah menerjemahkan seperti ini? Nah, itulah kadang istilah kasar ini seperti karet, bisa tarik kemana-mana. Ya, kasar kalau memang tepat pada sasarannya, Rasul mengajarkan. Ya, keras pada tempatnya, Rasul mengajarkan. Ya, makanya dalam Islam ada Al-Quran dan pedang. Ya, kata Syekh Utsaimin, la yakumuddin illa bi amrain. Tidak akan tegak agama kecuali dengan dua hal. Dengan al-ilmu wal bayan, ilmu dan keterangan, wasayfi wasinan, pedang. Pedang itu halus ya. Ya, halus kalau dilihat. Namun kalau nah ini adalah apa? Terkadang itulah orang kalau sudah memang jahil, terkadang sesuatu yang hak itu alasannya apa? Terlalu kasar dan sebagainya. Maka kita katakan Rasul SAW tolong tadi terjemahkan yang paling halus sekali. Al-khawariju kilabu ahli nar. Nah, dan seperti kita sampaikan tadi, Said Qutb, bapak terorisme, radikalisme abad modern. Ini kita hanya menukil, bahkan ulama seperti Syekh Ali bin Hasan dalam kitab beliau Ad-Da'ish tentang ISIS, beliau menulis tulisan yang judulnya Said Qutb itu Ra'su Fikri At-Takfir Al-Mu'asir. Kalau nggak dibolehkan menerjemahkan bapak terorisme, ya kita terjemahkan sesuai dengan kosakata bahasa. Ra'su, apa ra'su itu? Kepala. Fikri, apa? Pemikiran. At-Takfir, pengkafiran. Al-Mu'asir, abad ini. Yaitu artinya apa? Said Qutb, kepala pemikiran takfir di abad ini. Kasar atau masih halus? Ya, sudah halus. Ya sudahlah, tidak apa-apa sudah. Namun inilah sekali lagi, karena memang masalah, makanya kita sampaikan pada waktu awal-awal pembahasan kitab ini. Kenapa kita sampaikan kitab ini? Karena masih banyak orang-orang yang mungkin, kalau orang yang sudah salah akidahnya, mungkin masih bisa dimaklumi lah. Cuma yang paham akidah, terkadang
masalah manhaj ini beda lagi omongannya, ya. Kalau masalah tauhid asma wa sifat, oke, sudah mereka. Namun kalau sudah pas masalah manhaj, sudah kasar, keras, radikalisme. Ini sekali lagi, bagaimana mungkin umat akan paham mana yang hak, mana yang batil kalau tidak disampaikan. Nah, namun intinya sekali lagi, inilah dakwah salafiyah yang penting menyampaikan, diterima atau tidak, wa ma alaina illa al-balagh. Amma kasatul jama'at wa kasatul manahij fahada mimma yusabbibul fashla wa niza'. Adapun banyaknya kelompok-kelompok dakwah, banyaknya kelompok-kelompok yang memiliki metode-metode dakwah, maka ini justru yang akan menyebabkan umat terpecah belah. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, nggak akan mungkin bisa bersatu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu, kumpul, ya, jutaan misalnya bersatu, ya, namun hati mereka berpecah belah, ya. Akidah mereka tidak sama, nggak mungkin bisa bersatu. Makanya dalam dakwah salafiyah kita mau bersatu, cuma alat tauhid, di atas tauhid yang benar, di atas manhaj yang benar, itu kita mau persatuan. Kalau sekedar persatuan badan, apalah artinya? Nanti gontok-gontokan, ya, seperti naudzubillah min dalik, kejadian di Al-Yaman, ketika presiden yang dulu Ali Abdullah Saleh, dia bersengkongkol dengan Syiah untuk merebut lagi kekuasaannya yang dikudeta. Apa yang terjadi? Kemarin dibunuh oleh orang Syiah sendiri. Naudzubillah min dalik, ya. Perang di Afghanistan melawan Uni Soviet, menang melawan Uni Soviet. Namun setelah itu apakah bisa umat kumpul lagi bersatu? Tidak, rebutan kursi, ya. Sampai sekarang Afghanistan masih dalam keadaan kacau balau. Karena apa? Itulah persatuan semu, persatuan yang di atas akidah yang bermacam-macam. Makanya dahulu banyak ulama ketika perang Afghanistan mengundurkan diri. Bukan mereka mengundurkan diri dari jihad tersebut, karena melihat banyak kelompok-kelompok yang luar biasa akidahnya. Bahkan mereka memusuhi dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan seorang ulama Ahlussunnah di Kunar, di Afghanistan, yang bernama Syekh Jamil Rahman, yang merupakan salah satu pelopor dakwah atau jihad di Afghanistan, mereka bunuh sendiri. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana mungkin akan barokah jihad tersebut? Intinya sekali lagi, bahwasanya justru banyaknya kelompok dakwah ini bukan malah menguatkan, malah menjadikan umat malah keropos. Makanya Allah mengatakan wala tanaza'u, jangan kalian berselisih, yaitu berselisih dalam masalah al-aqidah, fatafshalu, sehingga kalian akan gagal, wa tadhhabari hukum, akan hilang kekuatan kalian. Cuma memang ayat ini terkadang disalahpahami. Maksudnya jangan berselisih itu jangan suka mencela kelompok yang lain, jangan suka mengkritik, diamkan meskipun mereka mencela Allah, mencela Rasul, diam. Yang penting kita bersatu. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah persatuan yang semu tadi, persatuan yang batil. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk terus amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, surat Al-Imran, wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Persatuan tetap harus ada, nahi munkar. Ya, apalagi Allah dilecehkan, apalagi mereka menghina Rasul, menghina para sahabat Rasul SAW, harus ada nahi mungkar, ketegasan. Nggak boleh kita mengatakan jangan berselisih gara-gara kita nahi mungkar. Ini menyalahi penafsiran ayat tersebut. Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu, jangan kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Allah mengatakan lagi wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, ini yang paling utama. Bahwasanya berpegang dengan agama Allah, dengan tauhid Allah, dengan sunnah Rasul SAW, maka umat akan bersatu, nggak akan mungkin berpecah belah. Namun selama umat keluar dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka yang terjadi adalah perpecahan, perselisihan. Kata Syekh
nuridu jama'atan wahidah takunu 'alal manhajis sahih wa da'watis sahihah. Kita hanya menginginkan satu kelompok yang di atas manhaj yang sahih dan dakwah yang sahihah. Hatta walau tafarraqat fil buldan, meskipun mereka apa? Berpisah, dipisahkan oleh negeri, oleh lautan dan seterusnya, yang penting mereka apa? Dia bersatu di atas at-tauhid, di atas manhaj as-salafum as-salih. Bukan berarti harus apa? Satu dalam artian satu negeri kumpul satu organisasi, tidak. Dimanapun mereka berada, yang penting alal akidati as-sahihah, di atas manhaj salaf, itu yang kita inginkan. Itu yang akan apa? Membawa kepada kejayaan umat. Sebagaimana kata Imam Malik, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali yang memperbaiki generasi awal umat terdahulu. Mengikuti jejak sahabat, itu akan membawa kepada kejayaan umat. Walau tafarraqat fil buldan fa inna marja'ah wahidun, meskipun mereka di negeri-negeri yang berbeda-beda, namun kalau sumber agama mereka satu, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, maka akan bersatu. Wa yuraji' ba'duha ba'dan fa yastamiddu ba'duha min ba'din, hada wal matlub. Yang satu dengan yang lain, ini yang akan menguatkan. Kalau di atas apa? Satu akidah, yaitu akidah salaf, di atas manhaj yang satu, manhaj salaf, di atas dakwah yang satu, dakwah salaf, maka akan apa? Bersatu umat. Namun jika semuanya berbeda-beda haluan, yang ini hanya fokus kepada ekonomi, ini fokus kepada politik, ini fokus kepada jihad, namun mereka semua melupakan akidah, bagaimana mungkin mereka akan bisa saling mengokohkan, sedangkan akidah mereka apa? Berbeda-beda. Amma kasatul jama'at alati laysat ala manhajin wahid fama'al wa al-ikhtilaf. Adapun banyaknya kelompok-kelompok yang di atas manhaj yang berbeda-beda, maka pasti akhirnya nanti akan terjadi perselisihan. Seperti yang kita contohkan setelah perang di Afghanistan, apa yang terjadi? Apakah Afghanistan menjadi negara yang makmur, negara atau negara Islam yang luar biasa kuatnya? Tidak. Perang saudara sendiri sampai detik ini, belum ada keamanan yang sesungguhnya. Sanian, yang kedua jawabannya la syakka. Ini kalau tadi masalah kita ini tidak mengutamakan kuantitas di atas kualitas. Kalau memang dua-duanya bisa dijamakkan, itu khairun katsir, kebaikan yang banyak. Cuma jangan sampai gara-gara menggapai kuantitas kita lupakan kualitas. Ini yang tidak benar. Bukan berarti kita nggak boleh meraih kuantitas, tidak. Silakan. Cuma utamakan kualitas. Kalau kualitas ada, kuantitas oke, maka luar biasa. Namun jangan sampai sekali lagi kuantitas lebih didahulukan daripada kualitas. Banyak-banyakan pengikut, banyak kelompok, namun kualitasnya tidak ada, tidak di atas akidah salaf, tidak di atas manhaj salaf, maka ini justru akan menjadi bumerang atas umat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua berkaitan dengan masalah kenapa misalnya dakwah ini sudah disampaikan dengan benar, dengan metode yang benar, dai-nya di atas mana yang benar. Kenapa kok terkadang pengikutnya sedikit? Ini meskipun sudah dikatakan tadi, bukan berarti itu gagal, karena hidayah di tangan Allah. Cuma tetap kita berusaha bagaimana menarik umat. Caranya bagaimana? Coba lihat, kata beliau, la syakka anna fi ikhlasi da'iyah ta'siran 'alal mad'u. Di antara kiat untuk menggapai kuantitas setelah kualitas. Jadi jangan salah pahami. Bukan berarti kita nggak boleh menarik umat. Cuma mana yang lebih diprioritaskan? Kuantitas atau kualitas? Kalau dalam dakwah salafiyah, dakwah salaf, kualitas lebih utama dari kuantitas. Tadi sudah kita sampaikan kualitas yang utama. Sekarang bagaimana kita menggapai kuantitas? Di antara caranya bagi para dai harus mengikhlaskan dalam apa? Berdakwah. Jangan dakwah karena tadi ada unsur dunia, entah kedudukan atau menggapai harta kekayaan dan sebagainya. Kalau tarifnya nggak dipenuhi, nggak mau datang. Pakai manajemen dan sebagainya, luar biasa, sekali datang 70 juta, 100 juta. Naudzubillah, umat masih butuh apa? Fulus kok, ini luar biasa, tarif apa?
dakwanya. La syakka anna fi ikhlasi da'iyah ta'thir al-mad'u. Tidak diragukan lagi dalam keikhlasan dai itu ada pengaruh dalam diri orang yang didakwai. Kalau istilah kita itu berbicara dari hati ke hati. Orang yang belajar itu ikhlas datang, yang mendakwai, yang ceramah itu ikhlas dari hatinya. Maka apa? Ketemu connect, itu akan apa? Punya pengaruh yang sangat kuat. Makanya kata para ulama, contohnya ya, imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah terdahulu seperti Imam Asy-Syafi'i atau seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi itu bermadhab Syafi'i dalam masalah fikih, ya. Namun kitab-kitab beliau itu dipakai di negeri-negeri yang berbeda mazhabnya dengan beliau dalam masalah fikih. Contoh kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kemudian yang paling kecil Arba'in Nawawiyah. Itu sekali lagi Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Kalau di Indonesia lumrah dipakai, ya. Namun di hampir semua negeri kaum muslimin ada kitab-kitab tersebut. Di Saudi Arabia yang bermadzhab Hambali, kitab itu laris manis. Ya, di India yang bermadzhab Hanafi, kitab itu laris manis. Demikian pula di Afrika, kitab itu laris manis di tengah-tengah orang bermadzhab Maliki. Kata para ulama, rahasia itu semuanya insya Allah ini tidak memastikan, cuma ini sekedar perkiraan saja. Ya, ini insya Allah karena keikhlasan Imam Nawawi dalam mengajar atau dalam menulis kitab tersebut, sehingga apa? Masuk ke dalam hati seluruh mazhab yang berbeda dengan beliau dalam masalah mazhab fikihnya. Wallahu a'lam. Fa idza kana da'iyatu mukhlishan fi niyatihi wa kana yad'u 'alal manhajis sahih wa 'ala basiratin wa ilmin fi ma yad'u ilai fa inna hadza yakun lahu ta'thir 'alal mad'u. Kalau dai itu ikhlas dalam niatnya berdakwah, namun enggak cukup ikhlas saja. Dakwah modalnya ikhlas saja, khuruj dakwah niatnya ikhlas namun tidak pakai ilmu, ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Makanya kata beliau, seorang dai harus ikhlas dalam berdakwah. Yang kedua, alal manhajis sahih, di atas manhaj yang benar, harus apa? Di atas manhaj salafus saleh. Wa ala basirah, yang ketiga di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, ala basiratin wa ilmin fima yad'u ilai fa inna hadza yakun lahu ta'thir al-mad'u. Ini yang akan apa? Berpengaruh terhadap diri orang yang didakwai. Amma idza lam yakun mukhlishan fi da'watihi wa inna ma yad'u ila nafsihi aw yad'u ila hizbiyatin aw ila jama'atin munharifa aw ila asabiyatin hatta walau kana tasamma bil Islam fa inna hadza la yanfa bi syai'. Kata beliau, namun kalau orang itu berdakwah bukan karena Allah, namun tujuannya untuk menobatkan dirinya sebagai sosok yang harus diikuti, artinya menyeru manusia kepada dirinya, untuk fanatik kepada dirinya atau kepada golongannya, atau kepada kelompoknya yang sesat, meskipun masih berlebarkan kelompok Islam, maka ini tidak bermanfaat sama sekali, walaysa min ad-da'wati lil Islam fi syai'. Ini bukan dakwah kepada Islam sama sekali. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika idza kana yad'un nas ila kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin la ya'mal bima yad'u ilai. Ini diantara salah satu sifat dai yang insyaallah akan bisa menggait umat, yaitu kalau dia menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, namun kalau dia tidak mau mengamalkan apa yang dia serukan, maka ini akan yunafirun nasa anhu, memalingkan manusia dari orang-orang tersebut. Misalnya ada dai yang menyeru manusia untuk banyak bersedekah, namun dia orang yang paling bakhil sedunia misalnya, orang akan apa? Memandang dia sebelah mata. Ini adalah apa? Dakwah yang tong kosong nyaring bunyinya. Ada pula yang menyuruh manusia untuk berakhlak mulia, namun dia suka menghibah orang tanpa hak misalnya, atau dia suka utang nggak bayar misalnya. Bagaimana bisa akan diterima dakwanya tersebut? Atau dia zalim kepada manusia, maka bagaimana mungkin akan apa? Diterima dakwah tersebut.
Wallahu ta'ala ya'lam ma fil qulub. Allah Maha tahu apa yang dalam hati manusia. Wa ya'lam ma yaf'alul insan fi ayyi makanin. Dan Allah Maha tahu apa yang diperbuat manusia di semua tempat. Fa idza kana yubarizullah bil mukhalafa idza khala wa idza dhara lin-nasi yad'um ilal khair wa huwa bi khilafih fa hada la yu'athir syai'an. Kalau orang itu dia bermaksiat ketika dalam keadaan sepi, ya, namun ketika di hadapan orang Masya Allah menyuruh kepada kebaikan, maka ini tidak akan mempengaruhi manusia sama sekali. Wala yuqbal minhu, tidak akan diterima dakwanya. Li'anna Allah lam yaj'al fi da'wati barakah, karena Allah tidak menjadikan dalam dakwanya itu apa? Barakah. Ya, ini sekali lagi kita tetap kualitas itu yang paling utama. Cuma bukan berarti kita meninggalkan kuantitas. Cuma jangan sampai untuk menggait umat kita tadi tidak mau ngomong masalah manhaj, nggak mau ngomong masalah dai penyesat umat, nggak mau mengomentari, membantah kelompok-kelompok sesat hanya karena takut ditinggalkan jamaah. Ini yang apa? Perlu dikoreksi manhajnya. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya nggak berakhlak, meskipun dia menyeru umat kepada akhlak. Karena apa? Di antara akhlak dai menyampaikan al-haq meskipun apa? Pahit rasanya. Di antara akhlak yang paling mulia itu menyampaikan amanah. Apa amanah bagi seorang dai? Menyampaikan ilmu. Dia tahu ini dakwah yang sesat, ini kelompok yang sesat. Kalau dia sembunyikan, dia menutup mulutnya dari menyampaikan kepada umat, sedangkan umat sekarang butuh untuk disampaikan, maka ini orang yang tidak apa? Berakhlak, nggak menyampaikan apa? Amanah ilmu tersebut. Maka terkadang orang sekarang ini kata-kata akhlak luar biasa. Ini nggak berakhlak. Kenapa? Karena apa? Dai ini suka mengkritik, suka menyampaikan kesalahan, kekeliruan kelompok-kelompok sesat. Itu aneh. Justru ini yang Rasul apa? Ajarkan akhlak yang mulia, yaitu apa? Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Di antara nasihat lil muslimin, li amatil muslimin, dengan menyampaikan kepada mereka kesesatan kelompok yang sesat agar umat Islam apa? Jauh dari mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita cinta diri kita ini tidak terjerumus ke dalam kelompok-kelompok sesat, ke dalam pemikiran-pemikiran sesat, maka kita ajak kaum muslimin menjauhi pemikiran tersebut. Ini akhlak, bukan orang yang tutup mulut dari kemungkaran, dari kesesatan, katanya berakhlak. Justru ini yang nggak berakhlak karena dia nggak mencintai bagi saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Misalnya orang itu tahu ada lubang yang menganga, dia biarkan saudaranya lewat tanpa dia warning, jatuh. Apakah orang ini berakhlak? Ada api, bara api yang besar, ada orang yang mau lewat dari kaum muslimin, dia biarkan, biar saja. Saya nggak mau memecah belah umat. Kalau masuk api tersebut, apakah orang ini dikatakan berakhlak? Tidak. Justru sebaliknya. Cuma sekarang inilah semuanya diputar balikkan. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, yang dolim dikatakan harus disayangi, yang madlum, yang didolimi tidak apa? Ditolong. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian kata beliau, li'anna Allah lam yaj'al fi da'wati barakah. Kalau orang itu tidak ikhlas, tidak menyampaikan dakwah ala ilmin, tidak mendakwakan at-tauhid misalnya, enggak mendakwakan sunnah Rasul SAW, dan dia tidak mengamalkan apa yang dia dakwahi atau didakwakan, maka tidak ada barakah dalam dakwanya. Wandur ila du'atil mukhlisin, lihat kepada para dai-dai yang ikhlas, madza asmarat da'watuhum, apa buah yang mereka hasilkan dari dakwah yang ikhlas tersebut. Wahum afrad, sedangkan mereka itu individu, person-person, walahum adad, namun mereka punya banyak musuh. Ini sekali lagi sunatullah, setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti ada musuhnya. Orang yang selalu menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, membantah kesyirikan, membantah kebid'ahan, membantah pemikiran sesat, itu pasti ada adat yang
menentang, yang melawan, bukan hanya dari luar namun juga dari dalam, ya. Contoh kata beliau, amsal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, luar biasa, beliau seorang diri namun luar biasa, ilmu beliau itu sangat bermanfaat bagi manusia. Meskipun sampai detik ini beliau pun terus dicaci maki, terus tuduh, yaitu dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Namun intinya pembaharuan yang beliau bawa luar biasa. Wa talamidatuh beliau seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Demikian pula wa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana negara Saudi Arabia dahulu kering kerontang, dalam artian sama sekali tidak ada, dalam artian kemewahan, kekayaan, kemakmuran sama sekali, kesyirikan merajalela. Bahkan beliau cerita di zaman beliau itu banyak orang-orang yang tawasul kepada pohon-pohon kurma. Ada para wanita-wanita, atau kalau kita istilahkan janda-janda atau gadis-gadis perawan tua, berdoa kepada pohon-pohon kurma itu pada zaman beliau. Ya fahlal fuhul, zawijna qabla al-fuhul qabla al-haul, wahai pejantan pohon kurma, nikahkan kami sebelum tahun baru. Itu kejadian pada zaman beliau. Namun ketika beliau berdakwah sedikit demi sedikit, penentangan luar biasa dari seluruh penjuru menentang beliau. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya beliau luar biasa, insyaallah keikhlasannya, bagaimana kegigihannya, bagaimana ilmu dakwanya. Meskipun terasa mungkin orang sekarang bilang kasar keras, namun itulah dakwah at-tauhid yang harus diiringi dengan memberantas kesyirikan. Namun apa hasilnya? Kita semuanya bisa merasakan, yang umrah ke sana, bagaimana Saudi Arabia ini salah satu buah hasil dari dakwah tauhid yang beliau gencarkan. Saudi Arabia bifadlillah berdiri, kemudian bifadli Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mendakwakan tauhid, dan itu janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Setelah dakwah beliau, sekali lagi bifadlillah, kemudian dengan keutamaan dakwah beliau, Allah bukakan barokah di negara Saudi Arabia. Luar biasa kemakmurannya di sana, keamanannya di sana berkat dakwah at-tauhid. Meskipun harus beliau berjuang mati-matian untuk mendakwahkan tauhid tersebut di tengah umat yang penuh dengan kesyirikan, khurafat dan sebagainya. Namun hasilnya kita bisa rasakan sendiri. Wanzur ila kasati du'atil yaum, namun lihat kepada banyaknya dai-dai yang ada sekarang ini. Wa kasatul jama'ati da'awiyah, lihat kepada banyaknya kelompok-kelompok dakwah sekarang. Namun wakillatu atharihim, sedikit pengaruh mereka, wakillatu naf'in, sedikit manfaat mereka. Lita'lam, kesimpulannya annal ibrata bil kaifiyata aw bil kaifiyati la bil kamiyah. Kesimpulan dari pembahasan poin ini bahwasanya yang paling penting dalam Islam itu kualitas, bukan kuantitas. Sampaikan dakwah ala Rasulillah, sampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah, itu yang paling utama. Adapun banyaknya dai, banyaknya kelompok dakwah, ini terkadang bisa menjadi bumerang atas umat. Wallahu taala alam. Kurang berapa? 7 menit. Nah, kita lanjutkan poin 17 atau pertanyaan yang 17. Hal manahiju da'wati ilallahi tauqifiyatun am ijtihadiyatun? Apakah metode berdakwah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, atau boleh ngarang-ngarang sendiri alias ijtihad? Ini pertanyaannya, sekali lagi saya ulang, apakah metode dalam berdakwah itu tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, contoh Rasulullah, atau ijtihadiyah, boleh ngarang sendiri, boleh beristihad sesuai selera? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, manahijud dakwati tauqifiyah, metode berdakwah itu harus mengikuti dalil, harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bayyana hal kitab wa sunnah wa siratul rasul sallallahu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga sejarah Rasul sallallahu. La nuhditsu fiha syai'an min indi anfusina. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri metode berdakwah dari akal-akal kita. Ya, seperti yang Rasul sampaikan dalam sebuah riwayat, akan ada orang-orang yang mengatakan semua orang membaca Al-Quran, ya, maka kalau aku menyuruh orang berdakwah kepada Al-Quran, maka itu akan nggak diterima. Karena apa? Sudah dipahami oleh orang. Maka kata orang itu, ya, aku akan membuat metode yang baru. Membuat apa? Sensasi dalam berdakwah. Ya, ini sekali lagi yang harus kita waspadai. Kita sebagai mad'u terkadang harus apa? Selektif. Lihat, ini dakwah cara apa ini? Ya, jangan asal-asalan menerima dakwah tersebut. Lihat apakah sudah ada contohnya dari Rasul dan para sahabat. Kata beliau, wa hiya maujudatun fi kitabillah wa fi sunnati Rasul sallallahu. Dakwah itu sudah ada rambu-rambunya, sudah ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu. Jangankan masalah dakwah yang menyangkut kemaslahatan manusia, kaum muslimin khususnya. Masalah buang hajat saja sudah dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, apalagi masalah metode dalam berdakwah. Contohnya, ya, salah satu metode dakwah yang sudah dipatenkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dakwah itu harus mengutamakan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Itu yang Rasul, ya, telah ajarkan kepada para sahabat, dan itu yang Allah perintahkan kepada semua para nabi dan para rasul. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Nuh berdakwah, pertama kali mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummat rasulan an ibudullah wa sya'ibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya an ibudullah, sembahlah Allah saja, tinggalkan sama sesembahan selain Allah. Rasul berkata kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman ala kitab falyakun awwala ma tadum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikan dakwahmu pertama kali wahai Mu'adz tentang tauhid, ila an yuwahidallah, dalam riwayat sampai mereka mentauhidkan. Ini metode dakwanya Rasul, metode dakwanya para sahabat. Dakwah pertama kali diprioritaskan, diutamakan tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Kalau ada yang mengarang baru, wah, kalau kita dakwah tauhid uluhiyah, umat akan lari, umat akan berpecah belah. Kemudian kita mengarang metode dakwah lewat politik dulu, lewat ekonomi dulu, lewat yang lainnya, maka ini dakwah yang apa? Menyimpang dari manhajnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa idza ahdatsna dhi'na wa dhayyana. Kalau kita mengarang metode baru, maka kita akan sia-sia dan kita akan menjadikan dakwah itu sia-sia. Rasul bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengarang-arang sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu termasuk yang ditolak. Naam, jaddat wasail tustakhdam li da'watil yaum lam takun mawjudatan fi min qablu mislu muqabalatus saut. Namun harus dibedakan antara metode dakwah dengan alat untuk berdakwah. Seperti tadi metode dakwah, contohnya tadi, dakwah itu harus diprioritaskan kepada tauhid uluhiyah, itu namanya manhaj, itu metode. Adapun seperti ini bukan metode, ini adalah apa? Alat, seperti kita haji atau umrah, naik pesawat terbang, ini bukan termasuk apa? Umur ta'abudiyah, ini umur dunia, masa urusan dunia, nggak ada masalah. Apalagi sekarang ada medsos, kita dakwah lewat telegram, ini sesuatu apa? Urusan dunia, nggak termasuk bagian dari masalah apa? Inti daripada dakwah ataupun masalah ibadah itu sendiri. Kata beliau, sekarang ini alat-alat fasilitas untuk berdakwah itu sangat banyak yang tidak ada sebelumnya, seperti muqabalatus saut, pengeras suara, wal idaat, adanya radio, wasuhuf, koran-koran, wal majalah, wa wasail ittisal as-sari, dan yang lainnya. Dan sekarang lagi ada FB, ada web dan sebagainya, luar biasa sekarang. Fahad itu sama wasail, ini namanya alat-alat saja. Yustafadu minafid dakwah, boleh digunakan untuk apa?
berdakwah. Wala tusamma manahij, ini bukan metode berdakwah. Wal manahij bayyanaha Allah. Adapun masalah manhaj ini sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Contohnya surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah. Hikmah di sini bukan diartikan bijaksana bijaksini, semuanya oke, semuanya benar, tidak. Bijaksana itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang batil dikatakan batil, yang syirik dikatakan syirik, yang sesat dikatakan sesat, itu bil hikmah. Bukan apa yang sesat didiamkan, jangan ngomong, jangan mengkritik. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Menyembunyikan kebenaran. Bil hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengajarkan orang kebenaran. Wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Demikian pula Allah berfirman surat Yusuf ayat 108, qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Ini manhaj dakwah. Apa manhaj dakwah Rasul SAW? Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Ini manhaj dakwah. Dakwah itu harus di atas ilmu, bukan di atas kejahilan seperti yang kita contohkan dari sebagian dai yang kemarin kita keraskan suaranya kepada antum, yang mengatakan dakwah Rasul itu dilakukan sebelum Rasul diberi ilmu. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah telah menjelaskan manhajnya Rasul dalam berdakwah, beliau berdakwah ala ilmin, di atas al ilmu. Wa fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah bi Makkah wal Madinah ma yubayyin manahij dakwah. Apa yang Rasul lakukan di kota Madinah, kota Makkah, itulah yang dinamakan manhajud dakwah. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita as-sabat, ketetapan dan keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin untuk kembali kepada keduanya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.